Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B, dengan saya sendiri Asifah Jala Rosyada dengan NIM 112, saya Tia Wahyuni dengan NIM 84, Saya Aulia Wijaya dengan NIM 102, saya Desi Nowis dengan NIM 106, saya Piastari Sofianti dengan NIM 24, saya Syafriya Tahira dengan NIM 40, saya Lisandra Hanifah dengan NIM 82. Di sini kami akan melakukan percobaan osilasi harmonik sederhana. Dalam proyek osilasi harmonik tergandeng, kelompok kami menggunakan 2 pegas dan 2 beban yang disusun tergandeng secara vertikal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tiang statif, 2 pegas, dan 2 bandul. Pertama, kita mengukur berat dari kedua beban menggunakan neraca Auhaus. Lalu, merangkai pegas dan bandul pada tiang statif. Setelah pegas dalam keadaan seimbang, pegas ditarik perlahan ke bawah. Pegas akan bergerak naik dan turun, sehingga menimbulkan keadaan berosilasi. Perhatikan pergerakan pegas dan bandul. Berikut merupakan simulasi percobaan osilasi pegas bergandeng yang dilakukan pada website myphysicslab.com dengan menggunakan double spring atau pegas ganda. Pada percobaan yang telah dilakukan terdapat 2 keadaan, yaitu pada keadaan setimbang dan pada keadaan berosilasi. Pada keadaan setimbang artinya keadaan awal dari pegas yang telah diberi 2 massa. Sedangkan pada keadaan berosilasi adalah keadaan di mana adanya pertambahan panjang pada pegas. Pertambahan panjang pada pegas pertama ditulis Si1 dan pertambahan panjang pegas kedua ditulis Si2. Berikut merupakan grafik yang dihasilkan dari simulasi percobaan osilasi pegas bergandeng, di mana grafik tersebut menggambarkan grafik posisi terhadap waktu. Grafik berwarna hijau merupakan posisi massa 1, sedangkan grafik berwarna merah merupakan posisi massa 2. Energi kinetik sistem. Untuk menentukan persamaan gerak dapat menggunakan perumusan Lagrangian, di mana posisi benda pertama disimbolkan dengan Y1 dan benda kedua dengan Y2. Maka kecepatan osilasi benda pertama dan kedua masing-masing yaitu Y.1 sama dengan dy1 per dt, Y.2 sama dengan dy2 per dt. Maka dengan demikian energi kinetik sistemnya adalah K sama dengan setengah M1 Y.1 kuadrat plus setengah M2 Y.2 kuadrat. Energi potensial gravitasi diambil 0 saat 2 benda dalam posisi kesetimbangan. Saat 2 benda menyimpang Y1 dan Y2, maka energi potensial gravitasi menjadi UG sama dengan min M1 kali G kali Y1 min M2 kali G kali Y2. Pertambahan panjang pegas pertama adalah Y1 dan pertambahan panjang pegas kedua adalah Y2 min Y1. Maka energi potensial sistem pegas adalah UP sama dengan 1 per 2 kali K1 kali Y1 kuadrat tambah 1 per 2 kali K2 kali Y2 min Y1 kuadrat. Jadi energi potensial total adalah penjumlahan dari energi potensial gravitasi tambah energi potensial sistem pegas, menjadi U sama dengan UG plus UP. Persamaan gerak pegas dinyatakan oleh persamaan Lagrange yang diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan juga energi potensial pegas tanpa meninjau gaya yang bereaksi pada pegas tersebut, sehingga dapat didefinisikan bahwa Lagrangian merupakan selisih antara energi kinetik dan juga energi potensial. Persamaan Lagrange merupakan persamaan gerak partikel sebagai fungsi dari koordinat umum, kecepatan, dan juga mungkin waktu. Bisa dilihat Lagrangian sistem pegas di layar tersebut. Berdasarkan simulasi dan juga eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu 2 massa yang tergantung pada 2 buah pegas tergantung secara vertikal. Di sini ditentukan nilai simpangannya dengan parameter yang diketahui M1 dan M2 bernilai 1 kg, kemudian panjang pegas sebesar 0,03 meter, dan juga selang waktu selama 0,0250 second, dan waktunya sebesar 1 second. Diketahui bahwasannya persamaan Lagrangian suatu sistem pegas itu dinyatakan dengan L sama dengan T min V, di mana T bernilai setengah M1Y.1 kuadrat ditambah setengah M2Y2 dot kuadrat. Untuk nilai V-nya sama dengan setengah K kali Y1 min Y2 min L kuadrat. Jadi
nilai Lagrangian suatu sistem pegas itu adalah setengah M1 Y1 dot kuadrat ditambah setengah M2 Y2 dot kuadrat dikurangi setengah K Y1 min Y2 min L kuadrat. Kemudian ditentukannya nilai simpangan Y1 dan Y2. Yang pertama meninjau simpangan Y1 dengan menurunkan Lagrangian terhadap dy.2 atau penurunan pertama terhadap posisi. D per dt du L per du Y.2 min dl per dy2 sama dengan M1 Y double dot Y1 ditambah K Y1 min Y2 min L sama dengan 0. Untuk Y2, D per dt du L per du Y2 ini sama seperti untuk menentukan simpangan Y1 hanya saja diturunkan terhadap turunan pertama terhadap Y2 atau simpangan yang kedua. Kemudian dikurangi du L per du Y2. Didapat M2 Y double dot 2 min K Y1 min Y2 min L sama dengan 0. Kemudian diketahui bahwasannya suatu sistem pegas itu bernilai setimbang jika suatu fungsi simpangannya itu bernilai 0, mau fungsi simpangan asli ataupun turunan dari fungsi simpangan tersebut. Setelah bernilai 0, maka bisa ditentukan simpangan kesetimbangannya. Yaitu kita meninjau massa 1 sama massa 2 karena dalam sistem pegas tergantung digantungkan dua buah massa dengan massa yang sama. Yang pertama Y1 plus Y2 itu sama dengan L plus M kali G per K. Kemudian yang M2 nya Y1 plus Y2 sama dengan L plus M2 kali G, dimana yang M1, M2 itu sama dengan 1 kg dengan konstantanya 6 dan juga dengan besarnya gravitasi 9,8 kali 9,8 meter per second kuadrat. Dalam kasus pegas yang tergantung secara vertikal, kita menggunakan percepatan gravitasi karena gaya pegas dan gaya gravitasinya berinteraksi secara vertikal. Percepatan gravitasi menyebabkan pegas meregang sehingga menghasilkan gaya restorasi yang sebanding dengan simpangan dari posisi kesetimbangan. Kemudian dalam perhitungan simpangan pada pegas yang tergantung secara vertikal, kita mempertimbangkan efek gravitasi. Mengapa? Karena merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pegas meregang ataupun berkontraksi. Selanjutnya didapat simpangan Y1 dan Y2 nya itu sebesar 0,8 sekian